Kepala sekolah bertambah beban. Inilah langkah-langkah wajib yang harus dilakukan kepala sekolah pada tahap pelaksanaan kinerja setelah melakukan pengelolaan kinerja dan menyetujui RHK dari para guru. Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah yang luar biasa, sebagaimana pada slide ini langsung dari laman PMM, di mana seri panduan platform Merdeka Mengajar ini telah tersedia di laman PMM, terutama di Linktree pengelolaan kinerja. Pada kesempatan kali ini, Pak Gurupedia ingin berbagi tentang bagaimana kepala sekolah melaksanakan langkah-langkah wajib setelah melaksanakan pengelolaan kinerja pada perencanaan, kemudian dilanjutkan pada pelaksanaan kinerja mulai 1 Februari 2024. Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa, perlu diketahui dalam panduan teknis fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah ini telah disusun oleh tim Kemdikbudristek. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai tugas dari kepala sekolah pada pengelolaan kinerja untuk guru, itu guru telah melaksanakan satu tahapan, yaitu perencanaan. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan penilaian. Bagi Bapak Ibu kepala sekolah memang memiliki tugas ganda. Di sini tidaklah mudah, di mana kepala sekolah berperan sebagai atasan, kepala sekolah berperan sebagai asesor atau coach bagi guru. Dalam pengelolaan kinerja inilah kepala sekolah merupakan aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Yang kedua, peran kepala sekolah juga mengisi SKP sebagai pegawai dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai 15 Januari yang lalu. Jadi di sini kepala sekolah yang bisa mengakses saat ini adalah yang berstatus definitif. Adapun kepala sekolah PLT masih belum ada untuk melakukan aktivitas ini. Bapak Ibu kepala sekolah, selanjutnya setelah panjenengan melaksanakan kegiatan perencanaan kinerja, dilanjutkan berikutnya adalah melaksanakan pelaksanaan kinerja. Tahapan yang kedua ini dimulai sejatinya pada tanggal 1 Februari 2024. Pada pelaksanaan kinerja ini, tahapan apa yang wajib dan harus dilakukan oleh kepala sekolah? Silakan simak penjelasan berikutnya dari Pak Gurupedia. Namun demikian, Bapak Ibu kepala sekolah, sebelum Bapak Ibu melanjutkan, silakan bantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan kualitas dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, inilah fitur pelaksanaan kinerja oleh kepala sekolah. Pertama-tama, Bapak Ibu kepala sekolah akan melaksanakan observasi praktik kinerja. Siapa yang akan diobservasi? Yang diobservasi adalah guru, di mana setiap guru yang telah mengajukan rencana hasil kerja akan diobservasi oleh kepala sekolah. Silahkan diperhatikan pada laman PMM Bapak Ibu kepala sekolah, maka akan menjumpai observasi praktek kinerja. Nah, di sini pada laman pelaksanaan di kinerja ini berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan atau telah disusun, maka observasi praktik kinerja kemudian akan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan atau bukti dukung. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu melalui perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan kinerja ini, Bapak Ibu kepala sekolah harus menyiapkan form tentang diskusi persiapan observasi kelas. Jadi sebelum kepala sekolah melakukan observasi kelas kepada guru, dilakukanlah diskusi persiapan.
di mana pada persiapan ini Bapak Ibu akan kita cek langkah-langkah observasi. Yang pertama, klik dalam kotak merah di nomor 1. Kepala sekolah akan mengecek langkah observasi apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua, setelah klik cek observasi dari langkah-langkah yang pertama tadi, maka akan dihadapkan pada tombol isi dokumen. Nah, Ibu Bapak Kepala Sekolah, isi dokumen tersebut akan dimulai ketika Bapak Ibu telah melakukan atau untuk melakukan observasi, ada dokumen penting yang perlu diisi oleh Bapak Ibu, kemudian didiskusikan dengan atasan, dengan kepala sekolah. Apakah diskusi atau hasil dari diskusi itu mencerminkan atau akan dilaksanakan pada saat observasi, maka Bapak Ibu mulai klik isi dokumen. Maksudnya ada tombol isi dokumen di sini yang harus diklik untuk memulai observasi, ya, memulai persiapan observasi. Nah, pada pelaksanaan observasi ini, pertama-tama, tahap pertama adalah isi dokumen persiapan. Terdiri dari apa saja dokumen persiapan tersebut? Nah, isi dokumen tersebut adalah seperti tampak pada gambar dan dalam garis merah, Bapak Ibu. Di sini kepala sekolah memilih perilaku yang akan diobservasi oleh atasan, Bapak Ibu guru. Ya, di sini dapat memilih lebih dari satu. Perilaku mana yang akan spesifik yang tampak pada observasi. Nah, disinilah ada 3 ya. Kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Nah, kemudian setelah itu silahkan diisi apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini petunjuknya adalah tuliskan upaya yang ingin dilakukan untuk mempelajari target perilaku yang akan diobservasi. Nah, ini penjelasannya adalah 250 karakter di PMM. Contohnya, ingin mempelajari PMM dan lain sebagainya. Nah, langkah berikutnya adalah melengkapi data observasi. Silahkan klik tanggal, kemudian tempat, kemudian nama kegiatan yang akan diobservasi, kemudian catatan. Ini opsional. Misalnya tanggal 11 Maret, tempatnya di aula, kemudian kegiatannya in-house training, bergantung apa yang akan dipilih kegiatan, nama kegiatan, ini didiskusikan Bapak Ibu antara kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Nah, di sini kemudian bisa dikumpulkan, simpan draft apabila masih perlu ingin didiskusikan lebih lanjut atau dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah menuju pada slide berikutnya, yakni ini selanjutnya apabila ingin diteruskan di lain waktu dapat simpan draft. Kemudian apabila sudah selesai bisa langsung dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, step berikutnya atau langkah berikutnya Bapak Ibu akan dapat notifikasi apakah sudah pas atau sudah sesuai dan akan dikumpulkan
ataukah mau dicek ulang, maka Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi seperti tersebut. Nah, jika telah mengisi dokumen, kemudian telah dikumpulkan, maka akan ada centang biru, centang hijau, centang hijau yang menyatakan bahwa hal tersebut sudah dikumpulkan. Barulah menuju pada step berikutnya adalah menunggu atasan melakukan observasi. Nah, disinilah pentingnya kepala sekolah melakukan observasi sesuai dengan jadwal pada kegiatan 1 Maret 2024. Dokumen yang berhasil terkumpul dan langkah berikutnya pelaksanaan observasi. Sekali lagi, observasi dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru. Nah, Bapak Ibu guru dapat meneruskan ke pengisian dokumen tindak lanjut apabila atasan atau kepala sekolah sudah mengirimkan dokumen hasil observasinya. Nah, barulah Bapak Ibu langkah berikutnya kepala sekolah bersama guru akan melaksanakan diskusi tindak lanjut melalui form C sebagai contoh ya. Nah, di diskusi tindak lanjut apa yang dilakukan? Bapak Ibu, untuk diskusi tindak lanjut ini setelah observasi terlaksana, Bapak Ibu juga perlu mendiskusikan kembali kegiatan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari observasi. Maka di sini akan menuju pada tombol berikutnya, yaitu isi dokumen tindak lanjut. Nah, klik isi dokumen untuk memulai pengisian dokumen tindak lanjut, Bapak Ibu. Kemudian setelah klik isi dokumen, untuk memulai pengisian dokumen tindak lanjut, langkah berikutnya adalah mengisi formulir diskusi tindak lanjut observasi, di mana formulir ini berisi tentang refleksi dari kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian setelah mengisi refleksi, Bapak Ibu bisa klik untuk melihat hasil penilaian observasi. Nah, di sini ada contoh pertanyaan-pertanyaan tentang observasi ya. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi? Misalnya refleksi kepala sekolah, saya perlu memahami lebih baik tentang opsi adaptasi dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting bagi Bapak Ibu untuk bisa memahami tentang tantangan yang dihadapi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kesulitan, aspek praktik baik yang mana, efektivitasnya, perubahan praktik yang mana, kemudian tantangan yang dihadapi tentang perilaku atau kejadian seperti apa, faktor apa, dampak dan tantangannya tersebut pada pembelajaran apa. Nah, ini masuk di refleksi Bapak Ibu. Barulah pada tahap berikutnya, di tahap akhir Bapak Ibu pada pelaksanaan kinerja ini mengisi formulir diskusi tindak lanjut dengan memastikan isi refleksi dan kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat hasil dari observasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kembali, apa tujuan dari tindak lanjut yang dilakukan dalam meningkatkan praktik kinerja Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada pilihan-pilihan ya yang bisa dipelajari. Kemudian tindak lanjut akan ditanya Bapak Ibu, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM. Jadi muaranya, rekomendasinya Bapak Ibu akan menuju ke PMM. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa menuju ke Linktree pengelolaan kinerja PMM untuk bisa lebih lengkap. Informasi ini diambil atau dijelaskan langsung dari laman PMM. Bapak Ibu silahkan bisa mengakses secara gratis melalui akun Belajar ID masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu sekalian apa yang bisa disampaikan
oleh Pak Gurupedia. Semoga bermanfaat. Salam hebat, salam luar biasa. Terima kasih. Subscribe, like, dan share-nya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.